Selamat hari Sabat, selamat pagi, dan salam damai dalam kasih Kristus kepada Anda sekalian. Seperti biasa, saya senantiasa mengharapkan yang terbaik dari Tuhan untuk kamu semua. Pada pagi ini, 11 hari bulan April 2020, tajuk renungan kita ialah Didiklah Anakmu. Ayat inti kita pada pagi ini terdapat dalam Amsal 29 ayat 17 yang mengatakan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan memberi kami hari Sabat pada hari ini. Terima kasih karena sekali lagi pada pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi kami, dan Tuhan juga membuka hati dan pikiran kami terhadap firman Tuhan supaya kami dapat mengerti, seterusnya dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kemarin kita telah mempelajari cerita yang disampaikan dengan ringkas tetapi padat dalam Yosua 15 ayat 16 dan 17. Bagaimana Kaleb mencabar sesiapa yang ingin memperistrikan anaknya Aksa harus dapat menakluki kota Kiryat Sefer. Lalu Otniel, anak Kenas saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Tetapi sebelum cabaran itu disahut oleh sesiapa, kita boleh bayangkan kebimbangan Aksa terhadap lamaran berbentuk cabaran ayahnya tersebut. Benar, ia adalah sebuah lamaran yang bijak dan praktikal. Aksa juga tahu bahwa bapaknya hanya mahukan seorang suami yang baik bagi dia. Tetapi bagaimana kalau tidak ada seorang pun yang akan berani menyahut cabaran itu untuk menyerang kota Kiryat Sefer? Apakah ada yang berpendapat hadiah tersebut adalah setimpal dengan syarat yang diberikan? Kaleb bukan seorang diri saja yang mengambil risiko di sini. Aksa sendiri mengambil risiko yang sama. Bagi bakal suami Aksa nanti, Aksa perlu menjadi lebih dari sekadar cantik. Dia harus merupakan seorang perempuan yang lemah lembut, komited di rumah, dan juga seorang umat Tuhan yang setia. Cabaran tersebut adalah sama bagi anak-anak kita pada hari ini. Kita ibu bapak hanya mahukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tetapi adakah anak-anak kita adalah yang terbaik? Jika kita menetapkan beberapa ujian sukar bagi orang yang mahu mengawini anak lelaki atau anak perempuan kita, apakah ada orang yang sanggup mengambil risikonya? Alkitab tidak meletakkan ketampanan dan kecantikan seseorang itu sebagai kualiti pertama yang harus ada pada seseorang. Tetapi yang mau dilihat adalah hati dan perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dan juga 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Kedua perkara sebentar tadi, yaitu kualiti yang harus ada, hati yang baik dan perbuatan yang baik dalam hidup seseorang yang mau dilihat itu. Biasanya dibentuk dalam hidup anak-anak melalui didikan agama yang baik. Puan White mengatakan dalam bukunya yang bertajuk Membina Anak yang Bertanggung Jawab, dia mengatakan di situ, pendidikan anak merupakan suatu bagian yang penting dari rencana Allah untuk menunjukkan kuasa kekristenan. Satu tanggung jawab yang hikmat terletak di atas bahu para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sedemikian rupa sehingga bila mana mereka terjun ke dalam dunia ini, mereka akan berbuat yang baik dan bukan yang jahat kepada orang-orang yang bergaul dengan mereka. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan telah berikan kepada kami pada pagi hari Sabat Tuhan ini. Kami sebagai ibu bapa telah dipanggil untuk mendidik anak-anak kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami sebagai ibu bapa pada saat ini, memberkati kami dengan kesehatan serta kemampuan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak kami, supaya anak-anak kami akan menjadi berkat kepada pasangan mereka dan juga kepada semua orang yang ada di sekeliling mereka nanti. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga terus memohon doa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi perlindungan kepada 5 kategori individu yang ada dalam hidup kami. Kategori yang pertama adalah keluarga kami. Biarlah Tuhan pada hari Sabat yang indah ini, Tuhan memberi perlindungan dan memberkati ahli keluarga kami. Sama ada mereka yang tinggal dengan kami maupun yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami, di mana saja mereka berada, lindungi mereka ya Tuhan daripada bahaya pada hari ini. Kategori yang kedua adalah mereka yang memberi bimbingan kepada kami, seperti guru-guru dalam akademik, seperti para dokter dan juru rawat dalam sudut kesehatan, dan begitu juga dengan mereka yang membimbing kami dari sudut rohani. Kiranya Tuhan memberi perlindungan dan juga memberkati mereka dengan kesehatan pada saat ini, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kategori yang ketiga yang harus kami ingat dalam kehidupan kami dan mendoakan mereka selalu dalam kehidupan kami adalah para pemimpin yang ada di sekeliling kami, bermula dengan pemimpin negara kami ya Tuhan, pemimpin negeri kami, pemimpin daerah kami, juga pemimpin gereja kami. Pada hari ini kami memohon supaya Tuhan memberi perlindungan kepada mereka dan memberi kebijaksanaan kepada mereka, supaya apa saja peranan yang Tuhan telah berikan kepada mereka, mereka dapat menjalankannya itu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kategori yang keempat yang kami ingin bawa ke hadapan Tuhan pada saat ini adalah mereka yang lemah dari sudut kesehatan, lemah dari sudut rohani, lemah dari sudut sosial dan keuangan dan sebagainya. Apa saja kelemahan yang ada pada seorang, pada hari ini ya Tuhan kami mohon supaya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, memberi kesehatan kepada mereka, memberikan jawaban kepada sudut-sudut di mana mereka lemah, supaya mereka dikuatkan di dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Seterusnya kami juga ingin berdoa untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persatu kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing, supaya hidup kami menjadi pantulan ataupun saluran berkat kepada orang sekeliling kami, dan juga menjadi pantulan terang kebenaran Tuhan kepada orang sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan karena sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.